Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua gawat menunjukkan nandu. Dulu kita dikenal di era Soeharto, kita dikenal dengan istilah macan Asia. Salah satu negara dari Asia Tenggara yang mungkin perkembangan ekonominya dinilai dalam tanda kutip dinilai termaju Asia Tenggara. Luar biasa, pesat gitu loh. Maksudnya pertumbuhannya pesat. Tetap di bawah Singapura pasti, tapi pertumbuhannya maka dikenal sebagai macan Asia. Karena kenapa? Dengan potensinya sumber daya alam waktu itu kan. Itu sumber daya alamnya luar biasa. Mau apa? Tanahnya subur. Kalau kata Kus Plus, tongkat dan kayu jadi tanaman. Kalau lautannya kolam susu. Ikan dan udang menghampirimu. Jadi lo nyari ikan waktu itu gampang, gak usah pergi jauh-jauh karena melimpah. Ya kan? Karena lingkungannya masih mendukung untuk proses berkelanjutan dari perikanan, bukan kayak sekarang, ya kan? Dan mulai dari era Soeharto kita mulai dengan hilirisasi. Dulu awal-awal Orde Baru kita melakukan logging, ya kan? Banyak tuh artinya illegal logging, eksploitasi hutan dibabat, gelondongan dikirim ke luar negeri. Lu buka di YouTube ada tuh, ya kan, proses logging dulu ya, tambang, mining dalam logging gitu. Sampai sekarang pun masih prosesnya, tapi sekarang prosesnya bukan gelondongan lagi. Kalau dulu gelondongan beneran, habis ditebang dibawa dianyutin ke laut, naikin kapal, ekspor ke Jepang. Uangnya kemana, pajaknya berapa, nggak jelas. Ya, tuh era Soeharto. Lalu era Soeharto mulai pintar tuh. Kita nggak mau jual kayu lagi, kita harus hilirisasi. Maka sekarang jadilah panel kayu, ya kan, plywood, triplek, yang itu kenal istilahnya triplek, T-block, apa itu semua lah ya, panel kayu gitu kan. Mulailah hilirisasi di bidang kayu, termasuk dalam biji besi, pasir besi. Dulu juga kita cuma ekspor. Tapi kalau hilirisasi pasir besi dari zamannya Insinyur Soekarno untuk kemandirian mandiri, bapaknya Megawati, dengan pabriknya pertama dulu di mana? Di ujung barat itu, Cilegon. Bantuan dari Rusia, Uni Soviet dulu namanya. Udah mulai hilirisasi. Jadi bukan pasir besi, bukan biji besi yang kita ekspor, tapi kita mulai bikin baja, bikin pelat baja, bikin besi beton, besi panel. Sekarang nih lo kalau kenal baja ringan, semua itu adalah hasil hilirisasi dari besi biji, termasuk mineral yang lain. Timah, dulu kita keduk, pasirnya kita kirim, lalu berubah dihilirisasi di zaman Soeharto menjadi balokan, blok-blokan timah, tapi masih bahan baku namanya. Baru sekarang kan lu kalau mau nyorder, yang suka elektronik, yang suka itu kan ada solder tuh timahnya kan. Nah itu adalah bentuk dari hilirisasi dari timah. Itu pun masih hitungannya bahan baku. Sama dengan nikel. Nah, dulu cuma pasirnya kita keduk, tanahnya kita uruk, bawa jadiin smelter, bukan smelter, dijadiin tiling, ya kan? Lumpur kering dibawa ke luar negeri. Banyak lapangan kerja, tambangnya terbuka. Ongkos lingkungannya, wow, berapa tuh? Belum pada ngitung kan? Nah ya, itu resiko dari tambang. Tadi kita ngomongin tuh soal lingkungan, ongkos lingkungan dari tambang di lain waktu. Nah, itulah yang sekarang dihilirisasi. Jadi hilirisasi itu kita nggak jualan tanah lo keduk terus lo kirim ke luar negeri, tapi lo olah dulu jadi produk baku industri nikel. Nanti nikel ini bisa dibuat menjadi baterai, bahan campuran logam supaya tahan karat, ya kan, banyak lagi. Semua alat-alat kedokteran tuh butuh yang stainless, butuh nikel. Jadi bukan baterai nikel. Dan di baterai nikel, kuncinya kendaraan listrik adalah di baterainya. Kalau baterainya murah, bisa murah, harga kendaraan listrik juga murah.
Dan nikel jauh lebih ramah lingkungan dibanding baterai Li Vero yang Om Lembong itu. Ya, yang China, yang Tesla katanya. Iya, tapi kalau buat durable, kendaraan listrik yang membutuhkan durability yang tinggi, ya kan, kerja tinggi, kerja keras, jarak jauh, pasti baterainya nikel, bukan Li, ya. Dan baterainya masih bisa didaur ulang. Walaupun biayanya mahal, pasti mehong. Barang-barang kayak gitu daur ulangnya pasti mahal. Nah, itulah hilirisasi. Kita punya hilirisasi apa lagi? Bauksit. Bukan material mentahnya yang diekspor, tapi yang sudah lembaran aluminium. Iya kan? Aluminium murah, kita bisa bikin pesawat lebih murah karena produksi dari dalam negeri. Masalahnya kita mau nggak? Kita mau maju apa enggak? Atau kita mau terus-terusan berantem? Sistem ini, pilpres langsung ini diadopsi langsung, mirip 100%, hampir 100% lah, 99,9999 modelnya USA. Maksudnya supaya kenapa? Supaya lu tetap miskin, supaya lu tetap bodoh, lu pasti berantem. Karena akan permainan perasaan lu dibuncah, pikiran lu, perasaan lu tuh dibuncah sama masa kampanye. Fanatikme, lu dibikin fanatik. Kalau lu terlalu fanatik jadinya apa? Tertutup, jadi kafir. Kafir itu artinya tertutup, jadi mental lu, pikiran lu, perasaan lu, hati nurani lu tertutup. Akhirnya lu jadi kafir secara nggak langsung. Jadi kafir bukan cuma beda agama, tapi ketika lu menutup diri, ketika lu otak lu bekuin, lu nggak mau nerima masukan, lu nggak mau menggunakan akal pikiran lu lagi, nurani lu nggak mau lu pakai lagi, pokoknya, itulah lu kafir. Definisi gue ya, bukan definisinya lu, definisi gue, menurut gue. Ya, kafir menurut gue gitu. Akhirnya kita menjadi kafir. Dan yang jidatnya hitam-hitam kayak gue, yang dulu gue jenggotan juga, bersorban juga, pakai jubah gamis, baju gamis gitu kan, atau baju koko gitu kan, ya nggak ada di Islam. Ajaran pilpres secara langsung seperti ini tidak ada. Kenapa kan? Karena jiwanya pilpres ini adalah kemunafikan dan kebohongan. Halal segala cara untuk mendapatkan tujuan. Apa itu yang diajarin di dalam Islam? Coba mikir gitu kan, jangan lu bawa agama lu kalau mau milih aja, lu mau coblos aja, lu mau jadi tim kampanyenya, mau tim suksesnya siapa nggak apa-apa, tapi lu jangan sekali-sekali lu bohongin umat dengan membawa agama lu ke dalam pilpres, sistem pilpres pemilu ini. Lu jahat banget, lu jahat banget. Karena di Islam tidak ada. Ini adalah sistemnya orang kafir. Lo lihat rakyat Amerika. Jadi lo ngeliat Amerika jangan lihat wah canggih apa semua, wah yang berglamor, enggak. Lo lihat kehidupan mereka sebenarnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Dan kita secara langsung, bukan secara langsung lo digiring kayak gitu. Hidup lo. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin kebelangsak. Itu sistem pilpres langsung. Founding fathers kita bukan nggak tahu, bukan nggak ngerti, tidak tahu ini sudah ada sejak zaman berapa sebelum Masehi. Jadi jangan bodoh, sekarang zamannya AI, zamannya 5G, semua ada di handphone. Mikir, ya. Silakan, lu mau ikut di pilpres tanggal 14 nanti, bebas lu pilih. Jangan lu bodohin, apalagi yang Islam ya, yang umat, jangan lu bodohin umat Islam dengan narasi-narasi identitas lo, ya itu jahat banget. Sekarang pilihannya kalian tuh, gue kan nggak milih, makanya gue ngasih tahu sama kalian. Kalau kalian mau melanjutkan apa yang ada sekarang, merasa baik yang dengan apa yang dia capai sekarang, lanjutin.
Tapi kalau enggak, ya lu pilih yang lain. Tapi jangan lu bilang narasi lu, jangan ngebodohin orang, jangan ngebohongin orang, jangan memfitnah orang, jangan menghasut, jangan playing victim. Kita Amit Cabang Bayi, gentleman dong, gentleman. Dan kalau lu nggak, gua bilang jangan jadi orang bodoh ya kan, jangan pura-pura bodoh. Atau emang lu seneng dibodohin? Lu dari 3 calon itu, lu lihat yang paling mandiri. Lu lihat yang paling udah selesai dengan urusan dunianya. Lu lihat yang membiayanya itu dari mana. Ya kan? Iya. Jangan cuma kemakan nama janji-janji palsu. Ya, atau janji-janji yang irasional. Tahu nggak irasional? Ngerti? Gua tahu. Nggak masuk di akal karena semuanya butuh duit. Lo mau maju atau lo mau stuck lagi, bego lagi? Paras ya. Itu Agapat Madam Ciparman.